Halo teman-teman, selamat datang di channel saya yaitu channel Ruang Tugas. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang quicksort. Di quicksort itu kan nanti ada yang namanya pivot. Nah, nanti kita akan membahas pivot. Kita akan membahas pemilihan pivot yang tepat, apakah itu dapat mempengaruhi program pada suatu performa algoritma nanti. Nah, sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Pak Nanda Dias Arizona, Eskom MMMkom, karena telah memberikan izin kepada kami untuk kepada saya untuk menjelaskan dari materi ini. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Joko Bernadus dengan NIM 63250640. Saya berasal dari Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Pontianak, dan saya dari program studi Sistem Informasi Akuntansi. Nah, sekarang kita akan masuk ke videonya. Let's go. Nah, pertama sebelum saya masuk ke kodenya, saya akan menjelaskan dulu saya akan menjelaskan sedikit apa itu quicksort. Nah, jadi quicksort adalah sebuah algoritma pengurutan yang efisien dan sering digunakan. Hal ini karena quicksort beroperasi dengan prinsip divide and conquer. Lebih tepatnya atau lebih detailnya tuh quicksort bekerja dengan memilih sebuah elemen dari array sebagai pivot. Nah, ini pivot. Setelah itu, quicksort mengatur ulang elemen-elemen lain dalam array. Dengan begitu, semua elemen dengan nilai lebih kecil dari pivot berada sebelumnya, sebaliknya juga sama gitu. Nah, sekarang untuk pemilihan pivot itu ada beberapa tips gitu. Nah, seperti di sini ada beberapa cara dalam pemilihan pivot. Awal. Nah, nanti kalau kita pilih yang awal, nanti akan membagi dua partisi. Misalnya pilih di awal, maka nanti sebelah kiri pilih di awal. Kita kan pilih di awal, sebelah kiri urut nanti. Tapi sebelah kanannya acak atau belum tentu urut. Nah, kalau kita pilih yang akhir ini, pilih yang terakhir, maka data kanan urut, tapi data kiri belum tentu urut gitu. Tapi seandainya kita pilih yang tengah nih. Nah, kalau kita pilih yang tengah, nanti tengahnya urut, tapi kanan dan kiri dia belum tentu urut gitu. Lalu di sini ada yang acak. Nah, misal ada 7 data acak. Jadi kita milihnya acak aja dari 7 data tersebut. Tapi ini akan menimbulkan mubazir. Misal kita pilih elemen ketiga dari sebelah kiri gitu. Tapi sebelah kirinya sudah betul, sebelah kanannya belum. Kemudian kita pilih acak lagi. Bisa jadi sebelah kirinya yang awalnya terurut menjadi teracak lagi, dan sebelah kanan yang belum terurut bisa jadi terurut gitu. Lalu kita pilih yang median. Nah, median. Kita pilih yang median. Pemilihan pivot median perlu urusan tersendiri. Kenapa? Karena ketika kita belajar statistika, kalau mencari median itu syaratnya data harus terurut terlebih dahulu gitu. Kalau sudah terurut, baru pilih elemen tengah sebagai median. Maka diperlukan data urut dulu, barulah pilih median atau sebagai pivotnya gitu kan. Nah, tapi kan datanya sudah terurut tuh. Terus kenapa kita nyari mediannya kalau datanya sudah terurut? Nah, ini adalah kesusahan tersendiri untuk memilih median sebagai pivot. Nah, berarti dari semuanya untuk meningkatkan performa quicksort, kita perlu memilih pivot yang tepat. Jadi ada beberapa metode pemilihan pivot dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, di sini ada pivot awal dan pivot akhir. Ini sama.
Di sini ada data. Nah, ini datanya. Kalau kita run, nah ini ada data sebelum dan sesudah, gitu kan. Terus di sini juga ada pivot akhir, pivot awal. Ini adalah perbandingan performa gitu. Nah, ini dia sudah terurut gitu. Nah, untuk dari pivot awal dan akhir ini, kedua metode ini sebenarnya sangat mudah diterapkan, tapi punya kelemahan yang besar. Kalau datanya sudah terurut atau hampir terurut, quicksort bisa menjadi sangat lambat, bahkan bisa mencapai kondisi terburuknya. Jadi dua metode ini kurang cocok digunakan pada data yang polanya tidak kita ketahui, Nah, berikutnya ada pivot tengah. Ini pivot tengah. Pivot tengah nanti dia ambil nominal atau angka paling tengah di sini. Ini ada kodenya. Nah, tentukan indeks tengah di sini. Nanti dia akan mengambil dari tengah dari 7 data ini gitu. Kalau kita run, dia agak lambat ini. Nah, untuk pivot tengah ini, metode ini lebih stabil dibandingkan pivot awal dan pivot akhir, karena kita tidak memilih elemen ekstrim. Namun pivot tengah juga tidak selalu memberikan pembagian data yang seimbang, sehingga performa masih bisa turun pada beberapa kondisi gitu. Nah, selanjutnya ada pivot acak. Pivot acak. Nah, selanjutnya ada pivot acak nih. Nah, dari kode ini dia akan memilih secara acak bebas, mau di sini angka elemen kedua, elemen ke-5 atau elemen ke-7, dia akan memilih secara acak gitu. Pivot acak atau random pivot, ini metode ini jauh lebih aman karena pivot diambil secara acak, sehingga kecil kemungkinan kita jatuh pada kasus terburuk gitu. Nah, metode ini bagus untuk data yang benar-benar tidak diketahui polanya yang tidak kita ketahui, polanya yang random gitu kan. Tapi karena pemilihannya acak, kadang-kadang pivot yang terpilih kurang ideal untuk membagi data secara seimbang. Nah, coba kita dari kode ini adalah pilihan pivot acak. Nah, ini pivot random. Sekarang kita coba run. Nah, ini data sebelum disorting. Ini data setelah disorting gitu, setelah diurutkan. Nah, yang terakhir ada median atau median of three. Median of three apa sih itu? Nah, median of three ini adalah yang paling direkomendasikan. Kenapa? Karena pemilihan pivot berdasarkan median dari 3 elemen, awal, tengah, dan akhir gitu. Metode ini biasanya memberikan pembagian data yang lebih seimbang, sehingga membantu quicksort bekerja lebih cepat dan stabil. Median of three ini sangat efektif untuk data-data besar, terutama yang sudah terurut atau memiliki pola tertentu. Nah, ini dari sini mencari median. Di sini dia akan mencari mediannya.
ini baru dia akan memilih pivot median. Dia pemilihan pivotnya sini gitu. Nah, proses partisi di sini sudah ada keterangannya. Nah, ini bagian data yang belum terurutnya. Jika kita run, maka di sini nanti, nah, di sini ada data sebelum disorting dan data sesudah disorting. Semuanya sama, bisa bekerja dengan baik, tapi itu performanya berbeda. Nah, jadi dari semua ini dapat kita simpulkan bahwa pivot awal dan akhir itu paling sederhana, tapi paling berisiko. Nah, pivot tengah itu sedikit lebih aman, tapi tidak selalu optimal. Sedangkan pivot acak stabil dan kecil kemungkinan kasus terburuk. Nah, untuk median of tree ini performa terbaik dan paling konsisten di berbagai jenis data. Nah, oleh karena itu, dalam praktik nyata atau aplikasi industri, orang-orang biasanya memilih pivot median of tree ini karena dia bisa memberikan hasil yang seimbang dan efisien. Begitu. Nah, sekian dari penjelasan bahwa pemilihan pivot yang tepat dapat mempengaruhi performa algoritma. Terima kasih. A few moments later. Nah, halo teman-teman. Nah, kali ini saya akan membandingkan beberapa metode sorting atau algoritma penyortingan, yaitu mulai dari quick sort, binary sort, merge sort, dan divide and conquer. Nah, kita mulai dari quick sort. Di sini. Nah, di sini seperti yang kita lihat, itu ada 16 line atau 16 baris. Ini kodenya. Nah, ini adalah datanya. Nah, perlu diketahui untuk semua data yang dari beberapa algoritma ini atau metodenya itu memiliki data yang sama. Nanti perbandingan mana yang lebih optimal, mana yang lebih cepat gitu. Nah, sedikit saya jelaskan quick sort. Jadi guys, quick sort itu cara kerjanya simple gitu kan. Dia tapi kecepatannya bisa ngebut. Nah, intinya kita memilih satu elemen yang namanya pivot. Lalu kita pisahin elemen lain yang lebih kecil, taruh di kiri. Terus yang lebih besar taruh di kanan gitu. Nah, setelah itu bagian kiri dan kanan itu kita ulangi lagi proses yang sama. Nah, karena dia terus membagi-bagi data, makanya quicksort itu termasuk algoritma divide and conquer. Nah, seperti ini, divide and conquer gitu. Nah, kalau pivotnya bagus, nanti performanya super cepat. Tapi kalau pivotnya jelek, ya gitu deh, bisa melambat ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah quicksort. Di sini dia akan memilih pivot dari tengah. Nah, contoh penggunaan ini adalah barisan datanya. Terus kalau kita run, lama ya. Kita run. Nah, ini dia. Nah, ini data sebelum disorting dan data setelah disorting. Ini adalah quick sort gitu. Lalu kita akan mencoba yang binary sort. Binary sort ini dia. Nah, ini adalah fungsi untuk mencari posisi penyisipan menggunakan binary search. Nah, ini ada binary sort, itu biasanya disebut sebagai binary insertion sort. Nah, ini mirip kayak insertion sort biasa, cuma bedanya dia pakai binary search buat nyari posisi elemen baru gitu. Nah, jadi proses nyari tempatnya lebih cepat, tapi tetap saja harus geser-geser elemen.
Jadi performanya tuh nggak sekencang algoritma besar kayak quicksort atau merge search. Nah, cocoknya buat data kecil aja atau data yang sudah hampir terurut gitu. Nah, ini adalah kodenya. Nah, ini adalah data yang sama, tapi menggunakan binary sort atau metode yang berbeda. Nah, sekarang coba kita run. Kita tunggu sebentar. Nah, muncul, tapi agak lama ya. Nah, ini sebelum di sorting, itu sesudah di binary sort. Nah, ini dia. Berikutnya kita akan mencoba di merge sort. Nah, kalau merge sort ini dia tetap pakai konsep divide and conquer juga. Jadi caranya dibagi dua dulu, satu data dibagi dua dulu. Nah, datanya terus masing-masing bagian disortir secara rekursif gitu. Baru nanti digabung lagi jadi satu daftar yang sudah rapi. Nanti dia dibagi dua dulu. Setelah dibagi dua, baru dia disatukan lagi menjadi data yang sudah rapi. Nanti kelebihannya stabil dan konsisten lebih cepat. Walaupun datanya besar, cuma kekurangannya tuh dia butuh memori tambahan buat digabungin gitu. Jadi tidak bisa asal-asalan. Nah, di sini ada kodenya. Ini adalah titik tengah, mencari titik tengah. Terus bagian kiri, lalu bagian kanan. Ini, nah di sini adalah proses penggabungannya. Nah, dari sini. Setelah itu, nah di sini menggunakan kode yang sama seperti tadi ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Baru kita coba run. Setelah kita run, nanti dia akan seperti biasa muncul di bawah sini. Tapi ini kita tunggu karena dia agak ada delay gitu. Nah, ini. Di sini ada data sebelum di sort dan sesudah di sort menggunakan merge sort. Berikutnya kita akan menggunakan divide and conquer. Nah, kalau divide and conquer itu dia sebenarnya bukan algoritma, tapi strategi atau pola berpikir dalam menyelesaikan masalah. Langkahnya selalu sama, yaitu pertama divide, yaitu pecah masalah besar jadi masalah kecil, masalah yang besar jadi masalah kecil. Nah, kedua itu conquer, selesaikan bagian kecil itu. Lalu ketiga combine atau kombinasi, yaitu gabungkan hasilnya. Contohnya algoritma yang pakai strategi ini ya, quicksort, merge sort, dan banyak lainnya. Contohnya quicksort sama merge sort tadi ada yang namanya divide and conquer-nya gitu. Nah, jadi setelah jadi kita akan coba run di sini.
Nanti di sini biasanya hasilnya tidak urut karena ini bukan algoritma tapi divide and conquer-nya. Kita coba. Nah, ini adalah nilai maksimumnya. Dia tidak mengurutkan. Karena apa? Karena ini bukan algoritma pengurutan. Ini adalah bagian dari divide and conquer-nya gitu. Nah, jadi dari perbandingan semuanya ini, mana sih yang lebih baik dan lebih efisien untuk digunakan? Nah, kalau dibandingkan semuanya, quicksort, binary sort, merge sort, dan metode DNC ini atau divide and conquer. Nah, yang paling cepat itu secara umum itu menurut saya. Nah, jadi yang paling cepat secara umum itu adalah quicksort sama merge sort. Tapi kalau harus pilih satu, biasanya quicksort itu yang paling cepat di praktik nyata. Karena dia butuh memori sedikit dan sering banget performnya optimal. Sedangkan merge sort ini, nah itu kecepatannya stabil. Dia hampir selalu cepat di kondisi apapun. Tapi dia butuh memori tambahan buat proses merge-nya. Gitu ya. Nah, kalau binary sort itu sebenarnya masih golongan ON2 lah. Atau lebih jelasnya tuh lebih lambat dari quicksort dan merge sort, terutama kalau datanya banyak. Jadi dia akan lebih lambat dari yang lainnya. Nah, kalau DNC ini atau divide and conquer itu bukan algoritma khusus ya, tapi sebuah strategi gitu. Jadi kecepatannya tergantung pada algoritma apa yang kita pakai. Nah, algoritmanya kan ada binary sort, merge sort, quicksort. Nah, kalau divide and conquer ini strateginya, bukan algoritmanya. Gitu. Jadi kalau ditanya mana yang tercepat, jawaban yang amannya itu quicksort dengan merge sort yang sebagai yang paling stabil. Gitu. Terima kasih. Sekian dari video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.